Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Pendeta Ayub Sektianto dalam buku renungan Teen for Christ dengan judul Silwanus, Sahabat Berhati Tulus. Berdasarkan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 bersama saya Hans Takwa Walfred Sinaga. Sebelumnya, mari kita mempersiapkan hati, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami hendak membaca sebagian dari Alkitab. Biarlah roh Tuhan yang boleh memimpin dan menuntun kami dalam renungan kami, juga dalam kami mengerti dan memahami, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, tuntunlah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yang akan menjadi pusat pemerenungan kita adalah dari 1 Tesalonika pasal 1 ayatnya yang pertama akan saya bacakan bagi kita semua. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Teens, siapa sih yang tidak mengenal Paulus? Sebelumnya ia bernama Saulus, yakni seorang ahli agama Yahudi yang mempersekusi orang Kristen dan ditemui oleh Yesus sendiri lalu bertobat. Sebagai Rasul Kristus, Paulus hidup setia dan taat. Ia menjadi salah satu pemberita Injil pertama, penulis dari banyak surat di Alkitab, juga perintis jemaat di berbagai wilayah. Timotius juga tidak kalah hebat. Anak rohani Paulus ini dikenal sebagai seorang pemimpin gereja sejak usia mudanya. Namanya banyak disebut dalam surat yang ditulis oleh Paulus. Namun Silwanus, siapakah dia? Apa yang dapat diteladani dari karyanya? Silwanus sebenarnya adalah nama lain dari Silas, rekan kerja utama Paulus dalam memberitakan Injil. Silwanus membantu menyusun surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat. Di masa sekarang, jenis pekerjaan yang dilakukan Silwanus ini disebut sebagai editor atau penyunting. Tidak hanya berkaitan dengan tulis-menulis. Silwanus juga menjadi teman pelayanan yang tulus dan setia. Ia menemani dan membantu pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus. Sebagai sahabat dalam perjalanan misi, Silwanus juga menghadapi pergumulan seperti yang dihadapi oleh Paulus. Misalnya, ketika Injil diberitakan di kota Makedonia, mereka berdua dipukul dan dipenjara. Namun Tuhan membebaskan mereka melalui gempa bumi. Bahkan setelahnya, kepala penjara bertobat dan menjadi percaya kepada Yesus. Ketulusan Silwanus terlihat nyata ketika ia bersedia membantu Paulus maupun Petrus saat dua rasul ini berseteru karena berbeda pendapat. Teens, di zaman yang makin individualistis ini dan bertopeng, kita dipanggil untuk makin menghadirkan kasih, persahabatan, dan ketulusan. Berikan bantuanmu di mana perlu dengan penuh kasih dan ketulusan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas pemerenungan kami pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang setia dalam berperkara, menjadi orang-orang yang mau menjadi berkat
bagi orang-orang di sekitar kami tidak menjadi orang yang egois, serta kami dapat menjadi sahabat yang setia dan tulus bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memimpin kami sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tuhan memberkati.